Jamaah terkhususnya kepada para istri. Di antara sebagian suami yang jatuh pada lubang perselingkuhan, dari mereka tersebut jamaah ternyata tidak semuanya pria biadab. Karena sebagian dari mereka ini ternyata hanyalah terganjal soal kesiapan mental menjadi seorang suami yang bersabar. Hal ini nanti akan saya jelaskan jamaah. Dan ini terbukti dari sebagian suami yang selingkuh tersebut tidak mau menceraikan istrinya. Dia tetap berusaha memberikan nafkah lahir dan tetap pulang ke rumah meskipun si istri memaksa untuk minta cerai. Namun si suami tetap tidak mau mengucapkan kata talak. Ya, meskipun di belakang istrinya si suami masih saja selingkuh. Dan rahasia dari sisi psikologi kejiwaan jamaah, mengapa si suami masih saja selingkuh meskipun tetap pulang ke rumah dan memberikan nafkah? Ternyata wanita yang menjadi tempat perselingkuhan mereka jamaah adalah dianggap sebagai tempat pengobat stres dan sumber ketenangan batinnya. Dan hal ini tentunya akan berlanjut kepada penyaluran hasrat seksual. Karena dengan menyalurkan hasrat seksual, maka si pria akan mendapatkan ketenangan. Dan hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan psikolog jamaah, bahwa stresnya seorang suami pasti akan berpengaruh kepada gairah seksualnya di rumah. Apalagi, ini catatan jamaah, apalagi si suami menganggap bahwa istri adalah penambah atau sumber stresnya suami. Ustadz, bukankah seharusnya istri menjadi pengobat stres? Kok malah dianggap sebagai sumber stresnya suami? Inilah yang akan terjadi apabila seorang pria belum siap secara kejiwaan untuk menjadi suami yang bersabar. Bagi suami yang belum siap mentalnya jamaah menjadi imam yang bersabar, maka cemburunya istri, kesalnya istri, merajuknya istri, dan segala hal bengkoknya istri seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap wanita adalah tulang rusuk yang bengkok, maka akan dianggap sebagai sumber stresnya si suami. Subhanallah, maka inilah mengapa saya sering mengatakan suami harus tetap upgrade ilmu rumah tangganya, dan kalau bisa harus dekat dengan seorang yang bisa menasihatinya dalam hal fikih rumah tangga. Karena sebagus apapun sholat si suami, sehebat apapun sedekahnya, ketika suami jatuh pada perselingkuhan atau bahkan na'udzubillah perzinahan, maka sholat dan sedekahnya semua sia-sia. Bahkan dalam syariat jamaah, hukuman bagi pelaku zina muhsan atau pelaku zina yang sudah memiliki pasangan halal itu tidak main-main, yaitu hukumannya adalah dia harus dirajam sampai mati, dan tidak melihat bagaimana hebat sholatnya atau bagaimana sedekahnya. Namun karena negara Indonesia tidak menerapkannya, maka para suami yang masih saja selingkuh bahkan berzina, jadikanlah ini sebagai hidayah untuk memotivasi Anda agar segera meninggalkan perbuatan dilarang tersebut jemaah. Maka akan ada pertanyaan, bagaimana sebaiknya cara istri untuk menghadapi suami yang masih saja gemar selingkuh karena si suami menganggap bahwa pengobat stresnya adalah pada wanita selingkuhannya? Solusinya jamaah adalah, mulai hari ini istri berupayalah maksimal menjadikan dirinya sebagai pengobat stresnya suami, dan bantulah suami Anda bu untuk bisa menikmati surga kecil yang sesungguhnya telah tersedia di dalam rumahnya. Karena surga yang ada di luar rumahnya merupakan surga semu yang setiap saat bisa menjebak si suami dalam kubangan lumpur dan maksiat. Maka di kajian pertama sudah saya jelaskan jamaah penyebab mengapa suami bisa menganggap istrinya menjadi sumber dan penambah stres dan dampak stresnya suami terhadap hasrat seksualnya di rumah. Sehingga ketika ada yang menyarankan kepada setiap istri untuk memahami 3 rahasia suami, matanya yaitu tampillah cantik di hadapannya, perutnya yaitu lewat menghidangkan makanan favoritnya, dan kemaluannya yaitu puaskan hasrat seksualnya. Namun ternyata ibu-ibu, ketiga ini sesungguhnya belumlah cukup. Maka catat ini saya tambahkan satu lagi ibu-ibu, apa itu? Jangan lupakan untuk juga membuat nyaman hati suami. Banyak di antara para istri sudah menerapkan 3 strategi di atas, tapi suaminya tetap saja selingkuh. Ya karena istri ingatnya pada yang 3 tapi lupa pada yang 1, yaitu menaklukkan suami juga pada hatinya. Karena jamaah, suami enak makan walaupun lauknya bukan favorit suami, enak memandang dan enak melampiaskan hasrat seksualnya di rumah. Semua itu juga jamaah tidak terlepas dari kenyamanan hatinya suami di rumah. Dan memang hati adalah sumber ketenangan jiwa setiap orang. Maka sekali lagi saya katakan, suami yang mentalnya sudah siap menjadi imam yang bersabar, maka dia akan enjoy saja menghadapi bengkoknya istri. Namun jika mental suami dan ilmunya belum siap menjadi imam yang bersabar, maka mau tidak mau ibu-ibu, para istri harus siap untuk ekstra kerja keras, ekstra bersabar dalam mempertahankan hati suaminya, dan harus lebih ikhlas membantu suaminya untuk menikmati surga yang sesungguhnya telah tersedia di dalam rumahnya. Namun hal ini tentunya pasti akan terasa sangat lebih berat jamaah, dan akan sangat sulit untuk bisa lebih ikhlas, yaitu apabila si istri pun tidak membekali dirinya dengan ilmu kajian rumah tangga. Maka ini pentingnya kajian ibu-ibu, karena menjalani bahtera rumah tangga baik menjadi seorang suami maupun menjadi seorang istri, hal ini sesungguhnya bukanlah hal yang mudah dan bukanlah hal yang sederhana. La haula wala quwata illa billah.